Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ahad pertama bulan Maret ini, insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muzaik Abu Sifa SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, curahan rahmat, juga taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Dan bentuk ibadah yang kita lakukan kita sudah awali sejak sebelum subuh, bahkan ada yang setelah bangun tidur kemudian melaksanakan sholat tahajudnya, kemudian dilanjut dengan sholat subuh berjamaahnya. Setelah itu kita lanjut lagi dengan taklim kita di ahad subuh ini. Kita berharap semua yang kita lakukan ini Allah catat sebagai kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita sampaikan salam dan sholawat untuk Nabi kita yang tercinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita sampaikan salam untuk beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha 'aduwwun lil kafirin. Qul, katakanlah ya Muhammad, man kana 'aduwwan li Jibril, siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik, maka sesungguhnya dia Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu biidznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya
wa huda, dan menjadi petunjuk, wa busyra lil mu'minin, serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah, siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wa jibrila wa mikala, Jibril dan Mikail, fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah, aduwwun lil kafirin, adalah musuh orang-orang kafir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Dia mengatakan, ajma'a ahlul ilmi bitakwil jami'an. Para ulama tafsir itu sepakat, ya bersepakat semuanya, anna hadhil ayat, bahwasanya ayat ini nazalat jawaban lil yahud min bani Israil. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban terhadap pernyataan orang-orang Yahudi yang mereka adalah bagian dari kalangan Bani Israil. Idh za'amu anna Jibril aduwwun lahu. Orang-orang Yahudi itu mengaku bahwa Jibril itu adalah musuh mereka, wa anna Mikail waliyullah, sedangkan Mikail itu adalah penolong mereka. Ya, nah ini pengakuan orang-orang Yahudi terhadap malaikat Jibril juga malaikat Mikail. Kalau Mikail itu penolong mereka, sedangkan Jibril itu musuh mereka. Kenapa Jibril disebut musuh mereka? Ini menurut anggapan mereka, Jibril itu turun membawa peperangan, sedangkan Mikail turun membawa hujan dan juga rahmat. Jibril itu turun, dia membawa azab, sedangkan Mikail itu turunnya yang membawa kebaikan. Jibril itu mengingatkan tentang kehancuran Baitul Maqdis, padahal itu adalah tempat yang mereka hormati. Bahkan mereka juga beranggapan, orang-orang Yahudi itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril menjadikan kenabian dari kalangan Bani Israil, ya, sebagaimana yang sebelumnya, tetapi akhirnya malaikat Jibril itu menurut mereka menjadikan kenabian itu dari kalangan Bani Ismail. Ya, ini yang membuat mereka itu menjadikan Jibril sebagai musuh, sedangkan Mikail itu adalah penolong mereka. Tapi tentu ini hanya berdasarkan anggapan subjektif mereka sendiri. Ya. Nah, inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 97 juga 98 yang merupakan jawaban terhadap orang-orang Yahudi itu, ya, bahwa anggapan mereka sebenarnya salah, nggak benar, ya, yang menganggap Jibril itu sebagai musuh. Abu Quraib memberitahukan kami dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan ada seorang Yahudi, sekelompok orang Yahudi itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai
beritahukan kepada kami perkara yang kami tanyakan kepadamu, yang perkara ini tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Jadi kalau bukan nabi nggak tahu, tapi kalau memang benar nabi masih tahu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, silakan tanyakan segala hal yang kalian ingin tanyakan kepada, tapi ada syaratnya, kata Rasul. Syaratnya adalah kalau aku sudah memberitahukan kalian tentang pertanyaan-pertanyaan kalian itu dan kalian mengetahui bahwa itu benar, maka kalian harus mengikuti. Kalian harus menjadi pengikut. Ini perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi mereka mau mengajukan pertanyaan, Rasulullah akan menjawab, tapi syaratnya kalau udah dijawab dan kalian tahu itu benar, maka kalian harus ikut kepada. Ya. Maka mereka sepakat. Ya, mereka sepakat. Siap. Janji itu adalah milikmu, kata mereka. Maka akhirnya mereka bertanya. Pertama, mereka mengatakan, beritahukan kepada kami 4 hal. Yang pertama adalah makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan, dan bagaimana air mani itu bisa menjadi laki-laki atau perempuan. Pertanyaan kedua. Yang ketiga, beritahukan juga, kata mereka, tentang nabi yang ummi yang disebut di dalam kitab Taurat. Dan yang keempat, siapakah malaikat yang menjadi penolongnya? Itu 4 pertanyaan, ya. 4 pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan, mengingatkan dulu. Rasulullah mengingatkan, jangan lupa dengan janji kalian. Hendaklah kalian berpegang teguh pada janji Allah. Jika aku memberitahu jawabannya kepada kalian, maka kalian harus mengikuti. Ya, dan mereka bersepakat untuk itu. Bahkan mereka berikrar menyatakan janjinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah menjawab. Yang pertama, tentang makanan yang diharamkan oleh Israel sebelum diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Nah, Israel yang dimaksudkan itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Rasulullah katakan, demi Allah, apakah kalian mengetahui bahwa Israel, Yakub, pernah menderita sakit parah dan penyakitnya itu menahun. Dan saat itu dia bernazar kepada Allah, jika penyakitnya sembuh, Allah sembuhkan dia dari penyakitnya, maka dia akan mengharamkan makanan dan minuman untuk dirinya sendiri. Makanan yang paling dia suka itu adalah daging unta, dan minuman yang paling dia suka itu adalah susu unta. Gitu. Ini nadarnya, kalau penyakitnya disembuhkan oleh Allah, maka makanan ini akan dia haramkan untuk dirinya sendiri. Daging unta sebagai makanan yang paling dia suka, susu unta sebagai minuman yang paling dia suka. Pernah nyobain daging unta? Hah? Belum? Lihat unta pernah? Lihat unta pernah ya? Daging unta belum pernah, saya juga belum pernah coba. Tapi hati unta pernah nyicipin sedikit. Ya, kalau kita umroh tuh biasanya ada yang suka nawar-nawarin hati unta sebagai khasiatnya, katanya sebagai obat untuk pernafasan, ya, biar nafasnya lega, atau ya, untuk obat paru-paru lah. Pernah nyicipin. Ya rasanya seperti rasa hati unta. Ya sama aja seperti hati yang lain gitu kan.
Kalau susu unta pernah ya? Susu unta itu ringan rasanya dan gurih. Ya, jadi saat di Hudaybiyah itu kan memang ada peternakan unta di situ ya. Nah di situ diproses susunya, terus langsung kita minum. Memang nikmat susunya itu. Kalau buat saya itu lebih enak dibandingkan susu sapi. Kalau susu sapi itu terasa lebih berat. Ya, tapi kalau susu unta itu fresh terus ringan diminum, gitu. Ya, nah ini makanan dan minuman yang sangat disukai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi akhirnya dari nadarnya itu diharapkan untuk dirinya sendiri. Maka orang Yahudi itu mengatakan, iya benar, jawaban benar. Mereka udah tahu sebenarnya. Jadi nanya itu ngetes, benar nggak nih Muhammad itu sebagai nabi? Maka dites dengan beberapa pertanyaan. Nah, ketika mereka menjawabnya, jawaban benar, maka Rasul mengatakan, ya Allah bersaksilah atas mereka. Kemudian yang kedua, tentang air mani. Bedanya air mani laki-laki dan air mani perempuan. Bagaimana kemudian air mani itu bisa menjadi anak laki atau anak perempuan? Maka Rasulullah kemudian menjawab, air mani laki-laki itu pekat dan berwarna putih, sedangkan air mani perempuan itu encer dan berwarna kekuningan. Kalau akhirnya mereka bercampur, mana yang lebih mendominasi? Kalau yang lebih mendominasi itu yang berasal dari laki-laki, dia akan menjadi anak laki. Kalau yang mendominasi itu perempuan, ya maka dia akan menjadi anak perempuan. Lahirnya itu anak perempuan dengan izin Allah. Gitu. Maka mereka juga terus mengatakan engkau benar. Rasulullah menjawab lagi, ya Allah bersaksilah untuk mereka. Nah, jadi ini juga nih kalau program nih, pengen punya anak laki atau punya anak perempuan, itu perlu diperhatikan juga tuh. Ya bahkan sekarang memang ada ilmunya ya, ada hitung-hitungan. Kalau ingin anak laki usia sekian, pengen punya anak laki-laki, maka nanti apa yang harus dilakukan itu ada ternyata. Dan akurasinya cukup meyakinkan sampai di atas 90%. Ya. Kalau nggak percaya silakan dibuktikan nanti. Gitu ya. Kalau pengen anak perempuan di usia kita sekian, pengen anak perempuan, maka nanti bagusnya itu ada hubungan suami istri itu kapan, proses pembuahannya itu kapan, sehingga nanti kemungkinan besar akan lahir anak perempuan. Gitu. Tapi kalau udahlah saya udah umur segini udah cukup, ya sudah, jangan iseng-iseng. Ya, kecuali kalau misalnya ada cabang yang lain gitu kan. Silahkan. Ya, mereka menjawabnya. Jawabannya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan mereka tentang nabi yang diceritakan di dalam Taurat, dalam kitab mereka sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, nabi yang ummi itu tidur dengan memejamkan mata, tapi hatinya nggak tidur. Ya, matanya sih merem, tapi hatinya enggak. Jadi tetap mengetahui apa yang terjadi ya di sekitarnya itu. Itulah nabi. Mereka juga mengatakan benar. Ya, Rasulullah kembali mengatakan, ya Allah bersaksilah untuk mereka. Nah, pertanyaan keempat, siapa yang menjadi penolong nabi yang ummi itu? Ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sesungguhnya penolongku adalah Jibril. Dan Allah tidak akan mengutus seorang nabi kecuali Jibril itu yang akan menjadi penolongnya. Mereka kemudian mengatakan, inilah yang menjadikan kami berbeda dengan kamu ya Muhammad. Ya, jika penolong selain malaikat Jibril, pasti kami akan mengikutimu. Ya, akhirnya di poin keempat ini mereka menolak jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa engkau tidak meyakini atau tidak
mempercayai Jibril itu sebagai penolong. Maka mereka mengatakan sesungguhnya Jibril itu adalah musuh kami. Gitu, ya. Nah jadi begitulah orang yang mereka itu tahu ya bahwa memang malaikat Jibril itu pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi. Ya, Jibril menjadi penolong setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena subjektivitas mereka sendiri, ya, prasangka mereka sendiri terhadap Jibril yang menganggap Jibril itu musuh mereka, akhirnya kebenaran itu mereka tolak, gak mau mereka terima. Gitu. Nah, sehingga janji mereka dengan Rasul, ya, kalau Rasulullah sudah memberi tahu jawaban dari pertanyaan mereka, mereka akan menjadi pengikutnya, mengikuti Nabi. Ya, karena mereka langgar sendiri. Nah, ini kembali menegaskan kepada kita bahwa memang orang Yahudi itu adalah orang yang tidak akan pernah menepati perjanjian dengan siapapun mereka mengadakan perjanjian itu. Gitu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qul man kana aduwwan Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbik, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Mujahid kemudian menyampaikan penjelasan lain bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan, kenapa mereka menjadikan Jibril sebagai musuh? Mereka mengatakan, ya Muhammad, Jibril itu tidak turun kecuali dia membawa kekerasan, peperangan, pembunuhan. Karena itulah Jibril adalah musuh kami. Gitu. Ini alasan mereka, ya. Tapi sekali lagi hanya berdasarkan sangkaan mereka yang tidak tepat. Nah, kemudian penjelasan lain dari Abdullah bin Munir, dari Anas bin Malik. Dia menceritakan ada seorang sahabat Nabi yang berasal dari orang Yahudi. Siapa dia? Sahabat Nabi yang berasal dari orang Yahudi. Masih ingat namanya? Sahabat yang berasal dari orang Yahudi, Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang memang berasal dari orang Yahudi. Abdullah bin Salam ini pernah mendengar kedatangan Rasul. Ya, nah ini berarti awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan saat itu Abdullah sedang berada di tanah yang tandus. Maka dia pun kemudian mendatangi Nabi dan dia berkata, aku akan menanyakan kepadamu 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Nah, ini untuk meyakinkan dirinya bahwa memang Muhammad itu adalah betul-betul sebagai seorang Nabi. Apa pertanyaannya? Kata Abdullah bin Salam, yang pertama, apa yang pertama menjadi tanda kiamat? Yang kedua, apa makanan penghuni surga pertama kali? Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan seorang anak cenderung menyerupai bapak atau ibunya? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, Jibril sudah kasih tahu aku tentang jawaban pertanyaan itu. Nah, kata Abdullah bin Salam, menegaskan, Jibril dia adalah malaikat yang menjadi musuh orang-orang Yahudi. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan Abdullah bin Salam. Pertama, tanda kiamat yang pertama kali terjadi adalah api yang akan menggiring manusia dari timur ke barat. Ya, dan ini kabar masa depan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali api ini muncul dari wilayah mana? Ada yang tahu? Wilayah Yaman, ya, dari wilayah Yaman. Kemudian menggiring manusia nanti berkumpul dari arah timur sampai berkumpul ke barat. Setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi
kedua, makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga atau Rasulullah itu adalah hati ikan paus, bukan hati onta lagi, tapi hatinya ikan paus. Dan yang ketiga, jika mani laki-laki mendominasi ovum perempuan itu atau mani perempuan, maka anaknya akan menyerupai laki-laki. Tapi kalau yang mendominasi itu adalah dari perempuan, maka anaknya juga akan menyerupai yang perempuan. Gitu. Nah, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan langsung setelah mendapatkan jawaban itu, dan dia tahu itu jawaban yang benar, dia bersyahadat, menyaksikan kebenaran Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, kata Abdullah bin Salam. Jadi langsung masuk Islam. Jadi kalau orang Yahudi yang memang melihat kebenaran dan dia mau menerima kebenaran itu, otomatis dia akan menjadi pengikut Nabi yang menjadi seorang Muslim, bukan yang lain. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Nah, yang ngomong orang Yahudi sendiri. Ya, Abdullah bin Salam memang berasal dari Yahudi, mengakui Yahudi itu adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau menanyai mereka, maka mereka akan mendustai. Ya, jadi kerabatnya yang lain, kaumnya yang lain itu tahu Abdullah bin Salam masuk Islam sebelum Rasulullah nanya, pasti mereka akan mendustai. Akhirnya orang Yahudi datang. Rasulullah kemudian bertanya, menurut kalian bagaimana kawan kalian ini Abdullah bin Salam? Ya. Nah, ini sebelum orang Yahudi tahu bahwa Abdullah bin Salam itu sudah menjadi Muslim. Maka mereka kemudian mengatakan dia adalah putra terbaik di antara orang-orang terbaik di antara kami. Ini jawaban orang Yahudi sendiri ya, mengakui kebaikan dari Abdullah bin Salam. Dia adalah pemuka kami dari putra pemuka kami. Gitu. Jadi menyanjung Abdullah bin Salam, ya, mengangkat kebaikan Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana menurut kalian jika dia memeluk Islam? Makanya mereka pun berucap, semoga Allah melindunginya dari perbuatan itu. Ya, jadi mereka itu nggak mau banget. Ada di antara anggota mereka itu yang menjadi Muslim. Akhirnya Abdullah bin Salam itu keluar menemui mereka, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan mereka. Ya, maka Abdullah bin Salam itu mengatakan, inilah yang paling aku khawatirkan ya Rasul. Ya, bahwa orang-orang Yahudi itu nggak akan mau melihat Abdullah bin Salam itu memeluk agama Islam. Ya, maka sejak saat itu berubah pandangan mereka terhadap Abdullah bin Salam. Yang sebelumnya mereka menyanjung-nyanjung, ya, memuji-muji, tapi setelah mereka melihat Abdullah bin Salam itu memeluk Muslim, mereka tidak lagi mengakui kebaikan dari Abdullah bin Salam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Abdullah sebelumnya, bahwa orang Yahudi itu adalah kaum pendusta, nggak mau mereka menerima kebenaran itu, padahal jelas sekali yang mereka saksikan itu adalah sebuah kebenaran. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Padahal ketika orang-orang Yahudi itu menjadikan Jibril sebagai musuh mereka, Allah katakan, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah. Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ya. Jibril adalah ruhul amin, ruh yang amanah, ruh yang dipercaya. Kemudian turun membawa zikrul hakim, ya, peringatan yang sangat bijaksana, dan itu adalah Al-Quran. Ya, Allah turunkan Quran kepada Rasulullah SAW, dan sebentar lagi insya Allah, ya, semoga Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita akan ketemu lagi dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Ramadan. Ya, nah, mudah-mudahan ini akhir
menyemangati kita, kembali melecut diri kita untuk memperbaiki interaksi kita terhadap Al-Quran yang sudah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika Allah turunkan Quran, ini ungkapan yang tidak boleh kita lupa. Ya, ini juga sudah disampaikan oleh banyak ustaz. Apapun yang berdekat-dekat dengan Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ya, apapun atau siapapun yang berdekat-dekat dengan Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ini Ramadan contohnya, menjadi bulan diturunkannya Quran, akhirnya dia menjadi bulan yang paling mulia dibandingkan yang lain. Satu malam yang pada malam itu diturunkan Quran, akhirnya dia menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, menjadi malam yang mulia. Yang oleh Rasul kita diperintahkan untuk memburu malam itu, Lailatul Qadar. Jibril yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu, ya akhirnya dia menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepadanya Quran, akhirnya menjadi manusia paling mulia dibandingkan dengan seluruh manusia yang lain. Maka tidak menutup kemungkinan kalau kita berdekat-dekat dengan Quran, kita juga akhirnya akan dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang mulia. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu, ya, bahwa kata beliau, Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Innalillahi ahlina minan nas. Akhirnya sahabat nanya, siapa keluarga Allah itu ya Rasul? Kata Rasulullah, ahlul Quran. Ya, ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka itu adalah keluarga Allah dan juga orang-orang pilihan Allah. Ya. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Siapapun atau apapun yang berdekat-dekat dengan Quran, maka dia akan menjadi mulia. Maka di surah An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan tentang hal ini. Allah katakan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, kemudian mereka ingin membedakan antara keimanan kepada Allah dan para Rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, yang kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Ya, nah sebagaimana yang orang yang dilakukan itu, ya maka ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman kita kepada Allah itu harus menjadi iman yang sempurna, yang gak pilih-pilih, ambil satu tinggalkan yang lainnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 97, ya. Man kana aduwwan lillahi man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Nah, inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Dia ada 3 fungsinya. Yang pertama, membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya, kitab yang diturunkan sebelumnya, ya, Injil, kemudian Taurat dan Zabur. Ya, tidak ditolak atau tidak dipungkiri oleh Al-Quran. Semuanya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu juga menjadi huda, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk hidup, agar hidup mereka itu selamat dan bahagia di dunia sampai di akhirat.
wa busyra, dan juga dia menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman itu. Dan tidak ada kabar gembira yang kita tunggu-tunggu kecuali kalau kita nanti bisa mendapatkan surga. Itu aja kabar gembira, nggak ada yang lain. Ya, dapat surga itulah kabar gembira yang sejati, itulah kebahagiaan yang sebenarnya, itulah kesuksesan yang kita cari-cari. Di surah Al-Imran itu ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Jamaah sekalian, kita lanjut ayat yang berikutnya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikatnya, ya termasuk Jibril di situ, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wa jibril wa mikal, Jibril dan Mikail disebut secara khusus oleh Allah, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang kafir. Ya, nah ini pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang memusuhiku, memusuhi malaikatku, memusuhi rasul-rasulku, ya, termasuk juga kalau malaikat jelas dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Rasul ini juga dari kalangan manusia, sama seperti mereka yang memusuhinya itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka Allah juga ya memproklamirkan dirinya sebagai musuh mereka, orang-orang yang kafir itu, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril dan Mikail ini disebutkan secara khusus. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kedua malaikat ini termasuk atau dikategorikan dalam cakupan Rasul secara umum, ya. Wa rusulihi, rasul-rasul. Jadi Rasul itu, utusan Allah itu, ada yang berasal dari kalangan malaikat, ada yang berasal dari kalangan manusia. Ya, malaikat itu dengan tugas-tugasnya yang kita sudah ketahui, ya. Jibril sampai dengan Munkar, Nakir, Raqib, dan seterusnya, itu juga bagian dari Rasul, utusan Allah, ya. Nah, kalangan manusia yang kita tahu 214.000 nabi dan rasul, 124.000 nabi dan rasul yang sudah dilahirkan di tengah kehidupan manusia ini, ya, mereka juga adalah para utusan Allah. Jadi secara umum Jibril Mikail itu termasuk dalam kategori utusan Allah. Kemudian disebut secara khusus, ini berkenaan dengan pembelaan kepada Jibril yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sangkaan orang Yahudi yang menyatakan Jibril itu adalah musuh mereka. Nah, Allah langsung menyatakan secara khusus bahwa Jibril itu bukan musuh mereka dan sangkaan mereka itu tidak benar. Allah sendiri yang membela. Nah, kemudian Allah juga menyebut Mikail sebagai pengakuan bahwa Jibril dan Mikail itu tidak ada bedanya, ya. Sehingga orang Yahudi itu nggak tepat ketika memilih satu meninggalkan yang lainnya. Jibril dimusuhin, tapi Mikail diakui sebagai penolong mereka, ya. Ini yang Allah ingin sampaikan. Maka Allah kemudian memberitahukan siapa yang memusuhi salah satu di antara keduanya, maka berarti dia memusuhi semuanya. Gitu, ya. Allah lewat ayat ini menyatakan kepada orang-orang Yahudi itu mereka nggak benar, sangkaan mereka salah. Kalau memusuhi satu,
memusuhi semuanya, Jibril dan Mikail. Karena kata Ibnu Katsir disebutkan kadang Mikail turun juga kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma Jibril, ya Mikail juga datang menemui Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga Jibril yang turun gitu. Jadi bergantian di antara mereka. Bahkan Mikail itu di awal-awal di awal-awal masanya Nabi Rasulullah Muhammad menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu yang turun itu Jibril. Yang turun itu adalah Mikail, ya bukan Jibril alaihissalam. Setelah Jibril memberikan wahyu, nah kemudian setelah itu Mikail sering turun kepada Rasul, baru setelah itu Jibril lagi, ya. Nah jamaah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW ketika beliau bangun malam. Beliau berdoa, Allahumma Rabba Jibril, ya Allah Rabbnya Jibril, wa Mikail, Rabbnya Mikail, wa Israfil, juga Rabbnya Israfil, Fatir as-samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, alim al-ghaib wa syahadat, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, anta tahkumu baina ibadi, engkau memberikan keputusan di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap hal yang mereka selisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik, tunjukkan kepadaku kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin. Innaka tahdi man tasya, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau kehendaki, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, ini doa Rasul. Dan secara khusus bahkan menyebut Jibril, Mikail, Israfil, ya. Padahal kalau Israfil itu kan peniup sangkakala gitu kan, ya, tugasnya nanti di akhir zaman, di akhir kehidupan alam semesta ini. Tapi tetap disebut. Kenapa? Karena mereka sama aja semuanya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tidak boleh disenangi yang satu, kemudian dibenci yang lain. Gitu. Termasuk juga malaikat maut. Ya kan, ini gara-gara malaikat maut jadi kita benci sama dia, nggak boleh juga. Gara-gara dia bisa jadi mati akhirnya gitu kan, nggak boleh. Ya semuanya itu adalah urusan Allah yang tetap harus kita muliakan. Yang menutup, fa innallaha aduwwul kafirin, sesungguhnya Allah adalah musuh orang kafir. Ya, ini sesuatu yang sangat jelas yang Allah nyatakan. Kalau ada orang yang memusuhi Allah, malaikatnya, Rasulnya, termasuk Jibril dan Mikail, maka Allah itu musuh mereka, gitu, ya. Karena semuanya itu, ya, nggak boleh dijadikan musuh, ya, atau sebagian dijadikan musuh, sebagian dijadikan penolong. Ya, yang Allah inginkan semuanya tetap harus diimani dengan baik. Ya, karena kalau itu yang diambil sebagaimana orang Yahudi, Allah memproklamirkan dirinya Allah itu adalah musuh mereka. Ya, ayat ini dengan maksud untuk menegaskan sekaligus juga menjelaskan, ya, kepada orang-orang Yahudi khususnya, siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah menjadi musuhnya. Siapa yang menjadi musuhnya, maka pasti dia akan merugi dunia dan akhirat. Ya, maka hati-hati. Ya, ini yang juga harus terus kita yakini dan kita sampaikan kepada banyak orang. Nggak boleh kita memusuhi wali-wali Allah. Ya, kalau memusuhi Allah nggak berani, masa Allah dimusuhi gitu kan? Tapi dimusuhi wali-wali Allah. Karena kalau kita memusuhi wali Allah, berarti kita memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa wali Allah itu? Bisa siapa saja. Karena ada nasihat seorang ulama, Imam Ali Zainal Abidin, putra dari cucunya Nabi Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan Allah itu menyembunyikan wali-walinya dari kalangan manusia. Ya, maka jangan menyepelekan siapapun dari mereka itu, karena bisa jadi justru dia itu adalah wali Allah, gitu, ya. Maka tetap berlaku baik kepada siapapun, ya, siapapun mereka,
ya serupa apapun mereka, ya bisa jadi di sana ada banyak kebaikan yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi untuk diri kita. Ya. Baik hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan singkat ayat 97 dan 98 surat Al-Baqarah, bagaimana orang-orang Yahudi itu menjadikan Jibril sebagai musuh mereka. Tapi Allah kemudian mengatakan siapa yang musuh Jibril maka berarti dia adalah musuh. Gitu, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tadi sebelum mulai udah bisik-bisik sama ketua DKI. 6:30 kita mau ada acara. Jadi singkat padat dan jelas saja. Ya, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan biasanya menyampaikan wahyu. Bagaimana kita tadi bahwa Nabi Musa kan menerima wahyu. Ini bagaimana konteksnya dengan tugas malaikat Jibril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren pertanyaan. Kan tugas Jibril menyampaikan wahyu, sedangkan Nabi Musa itu dapat perintah langsung dari Allah. Berarti saat itu Jibril lagi libur, lagi cuti. Ya, jadi Jibril itu kan dia sebagai malaikat Allah. Malaikat itu kan tugasnya dia sebagai pegawai Allah kan. Namanya pegawai, ketika disuruh ya manut, berangkat. Diam aja di sini, udah diam aja. Ya, maka itulah yang terjadi. Jadi ketika Allah itu bicara kepada Nabi Musa, bicara langsung, menurunkan langsung perintah, ya berarti memang Allah langsung menyampaikan itu kepada Nabi Musa tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, berarti dalam kondisi saat itu Jibril tidak berperan menyampaikan itu langsung kehendaknya Allah yang bicara kepada Nabi Musa. Boleh nggak? Ya boleh. Allah maka terserah, gitu kan? Kan salah satu sifat Allah itu disebut dengan sifat jaiz, ya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Bagi yang pernah mempelajari itu kan ya, karena ada juga yang nggak mau mempelajari ini kan. Sifat jaiz itu apa? Ya terserah Allah maunya kayak gimana. Boleh-boleh aja. Pokoknya sebenarnya terserah Allah. Nah, seperti itu pula ketika Allah itu bicara kepada Nabi Musa tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ya mungkin saat itu Jibril istirahat dulu. Allah kira-kira begitu Pak singkatnya. Ya, karena malaikat itu kan staff, ya malaikat itu pegawai. Jadi kalau pegawai itu bekerja ketika dia memang dapat tugas atau tidak. Kalau nggak dapat tugas ya sudah. Ya berarti bahasanya ya udah diam-diam aja. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah sekalian, kita akan kedatangan kita bukan hati kita berdoa Allah semoga semua hajat kita dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'ayban illa satarta wa la safaran illa wasarta
عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.